Kami dari kelompok E, kelompok ekonomi, akan menjelaskan mengenal konsep permintaan, penawaran, dan harga pasar. Kami beranggotakan 4 orang, yaitu salah satunya saya, yaitu Nathanael Robertus, ada Agil Septian Razaki, Friska Amanda, dan Yusun Kartika. Garis besar pembahasan kita pada hari ini yaitu pertama, teori permintaan dan faktor permintaan. Yang kedua, teori penawaran dan faktor penawaran. Yang ketiga, pengertian hukum dan dasar hukum. Yang keempat, jenis. Yang kelima, kurva. Yang keenam, pergeseran kurva. Yang ketujuh, rumus. Dan yang terakhir adalah harga pasar atau titik keseimbangan. Permintaan. Permintaan adalah jumlah barang yang diminta oleh konsumen pada tingkatan harga dan waktu tertentu yang dilambangkan dengan D, yaitu demand. Mengacu pada hukum permintaan, disebutkan bahwa semakin tinggi barang yang diminta, maka permintaan akan turun dalam kondisi. Menurut Ceteris Paribus. Dalam permintaan, ada beberapa faktor mempengaruhinya, termasuk yaitu harga barang, pendapatan konsumen, selera masyarakat, harga barang lain, jumlah penduduk, dan ramalan masa depan atau masa yang akan datang. Permintaan berdasarkan daya beli dapat dibedakan menjadi 3, yaitu permintaan efektif, potensial, dan absolut. Permintaan efektif itu merupakan permintaan yang disertai daya beli, kemampuan membeli dan tindakan pembeliannya. Sedangkan permintaan potensial, permintaan yang disertai daya beli, kemampuan membeli tetapi belum melakukan pembelian. Dan yang terakhir yaitu permintaan absolut, permintaan tanpa disertai dengan daya beli dan kemampuan membeli. Contoh permintaannya. Berdasarkan grafik dapat kita lihat kombinasi antara harga dengan kuantitas donat yang ingin dibeli. Tergambar di titik K, yaitu teman-teman bisa lihat. K yaitu 15 dan 0. Lalu di titik L, di titik 300 kurva 2. Dan di titik M, 104. Dan terakhir ada di titik N, 0 dan 5. Pergeseran kurva permintaan. Penyebabnya pertama, perubahan yang mengakibatkannya berkurangnya kuantitas barang yang ingin dibeli akan menggeser kurva awal yaitu D1 menuju ke D2. Yang kedua, perubahan yang mengakibatkan meningkatnya kuantitas barang yang ingin dibeli akan menggeser kurva D1 menuju ke D3. Dilanjutkan oleh saudari Justin. Lanjut, faktor-faktor yang berpotensi menggeser kurva permintaan. 1. Harga produk yang diinginkan. Ketika harga suatu produk meningkat, maka permintaan akan produk tersebut cenderung mengalami penurunan, begitu juga sebaliknya. 2. Pendapatan atau income. Ketika pendapatan seorang meningkat, maka konsumsi atas suatu produk cenderung meningkat. Demikian juga sebaliknya, dengan catatan ini terjadi pada barang normal, bukan interior. Lanjut. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan yaitu 1. Harga barang. 2. Harga barang pengganti. 3. Ketersediaan barang. 4. Selera. 5. Jumlah barang. Lanjut. Penawaran. Penawaran adalah suatu barang yang ditawarkan oleh produsen pada tingkatan harga dan waktu tertentu yang dilambangkan dengan S atau supply. Mengacu pada hukum penawaran,
Diketahui bahwa jika harga mengalami peningkatan, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan mengalami peningkatan pada kondisi ceteris paribus. 2. Tak jauh berbeda dengan permintaan yang dipengaruhi oleh hal-hal seperti harga barang dan selera masyarakat, penawaran juga demikian. Hanya saja berbanding terbalik jika diurutkan. Penawaran dipengaruhi oleh harga barang serta harga barang yang lain terlebih dahulu. Setelah itu diikuti biaya, produksi, tingkat teknologi, tujuan perusahaan, dan baru selera masyarakat. Slide selanjutnya. Di sini ada contoh penawaran tentang grafik penawaran. Berdasarkan grafik yang bisa kita lihat, perbandingan harga dan kuantitas jaket yang ditawarkan adalah sebagai berikut. Bisa dilihat ya semuanya. Lanjut. Kepada saudari Friska kami persilakan. Pergeseran kurva penawaran. Keterangan. Perubahan yang mengakibatkan menurunnya kuantitas barang yang ditawarkan akan menggeser kurva awal S1 ke S2. Perubahan yang mengakibatkan meningkatnya kuantitas barang yang ditawarkan akan menggeser kurva S1 ke S3. Seperti gambar di samping bisa dilihat. Lanjut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. 1. Harga produk. Harga produk merupakan salah satu faktor utama yang menentukan kuantitas produk yang tersedia di pasar. 2. Faktor produksi. Faktor produksi, besarnya harga bahan baku yang digunakan produksi. Ongkos tenaga kerja serta jumlah modal akan mempengaruhi harga jual produksi jadi. 3. Ekspektasi. Ekspektasi atas pemanfaatan atau konsumsi suatu produk di masa mendatang ikut mempengaruhi produk di pasar saat ini. Lanjut. Hukum permintaan. Hukum permintaan adalah suatu kaidah yang menjelaskan tentang hubungan negatif antara tingkat harga dengan jumlah barang atau jasa yang diminta. Jika harga naik, maka jumlah barang atau jasa yang diminta akan turun. Demikian pula sebaiknya. Jika harga turun, maka permintaan terhadap jumlah barang atau jasa akan meningkat. Lanjut. Hukum penawaran. 1. Saat penawaran meningkat, jika penawaran terhadap suatu barang meningkat, maka harga yang ditawarkan akan semakin tinggi. 2. Ketika penawaran menurun, jika penawaran terhadap suatu barang menurun, maka harga yang ditawarkan akan semakin rendah. 3. Saat permintaan meningkat, jika harga suatu produk sangat rendah, maka jumlah produk yang diminta akan bertambah. 4. Ketika permintaan menurun, jika harga suatu produk naik, maka jumlah produk yang diminta akan menurun. Lanjut. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Friska. Jenis-jenis penawaran dan permintaan. Jenis permintaan berdasarkan jumlah permintaan. Yang kedua, berdasarkan daya beli konsumen.
Jenis penawaran. Yang pertama, penawaran pasar. Dan yang kedua, penawaran perorangan. Nah, bisa kalian lihat di sini ada rumus penawaran. Lanjut. Dan ini rumus permintaan. Seperti ini ya teman-teman. Lanjut. Harga keseimbangan ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Penjual dan pembeli biasanya akan selalu mengambil tindakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Situasi di mana jumlah penawaran lebih besar dari permintaan disebut dengan surplus. Sebaliknya, situasi di mana jumlah permintaan lebih besar daripada penawaran disebut dengan kekurangan. Titik keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar, satu macam produk. Yang kedua, keseimbangan pasar, satu macam produk adalah interaksi fungsi permintaan. Yang ketiga, Q sama dengan A min B, P. Dan fungsi penawaran, Q sama dengan A plus B, P. Di mana jumlah produk yang diminta konsumen sama dengan jumlah produk yang ditawarkan, QD sama dengan QS. Atau jumlah produk yang diminta sama dengan harga produk yang ditawarkan, PD sama dengan PS. Di mana QD adalah jumlah produk yang diminta, QS jumlah produk yang ditawarkan, E keseimbangan pasar, QE jumlah keseimbangan, dan PE adalah harga keseimbangan.